Langsung saja kita akan masuk ke mata acara utama yakni sesi diskusi hasil pengabdian dan pemberdayaan masyarakat tim Pengmas UI. Gelar bicara hari ini dengan topik menyongsong era baru, health tech sebagai pilar kesehatan modern yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Febrina Amelia Saputri dari Fakultas Farmasi sebagai moderator, juga narasumber yang ahli di bidangnya. Di sini ada Dr. Gigi Benso Sulijaya SP Perioka PhD dari Fakultas Kedokteran Gigi, dan ada Dr. Riko Kurniawan SKM MKM dari FKM. Demikian, gelar bicara hari ini akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Febrina, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak MC atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan. Perkenalkan, saya Febrina Amelia Saputri dari Fakultas Farmasi UI yang akan memandu talk show pada hari ini. Baik, tema dari talk show hari ini atau kali ini adalah menyongsong era baru, health technology sebagai pilar kesehatan modern. Dan senang sekali di sini kita sudah memiliki dua narasumber, yaitu Bapak Dr. Gigi Benso Sulijaya SPP Rioka PhD dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, dan juga ada Bapak Dr. Riko Kurniawan ya Pak ya, SKM MKM dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Baik, nih terkait dengan tema yang diusung, yaitu menyongsong era baru, health technology sebagai pilar kesehatan modern, bisa diceritakan kegiatan pengabdian masyarakat apa yang sudah dilakukan di daerah mana dan mengapa dipilih kegiatan itu dan di tempat tersebut. Silakan, bisa dimulai dari Pak Benso, mungkin silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Febrina. Ya, kami dari FKG, kebetulan saya sebagai pengabdi, kami mengusung tema Health Technology dalam kegiatan Pengmas kami. Jadi mungkin izin cerita sedikit mengenai kegiatan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan. Itu kami ada beberapa tempat. Yang pertama adalah Kampung Ilmu Purwakarta, dan juga satu lagi ada di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Jadi alasan kenapa kami mengangkat teknologi dalam bidang kesehatan, karena kami tahu bahwa saudara-saudari kita di pelosok sana itu agak susah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan kalau misalkan waktu itu kita berangkat dari pandemi COVID di mana ada social distancing. Jadi kami mencoba mengangkat penggunaan daripada smartphone menjadi salah satu hal yang bisa mendukung kegiatan Pengmas kita. Jadi kami waktu itu membuat kita sebut dengan Perio UI Care. Itu sebuah aplikasi berbasis Android di mana tujuan daripada aplikasi tersebut adalah memberikan reminder dan edukasi kesehatan kepada para warga. Kemudian juga di situ bisa ada seperti teledentistry untuk di bidang kedokteran gigi, sehingga itu memudahkan para warga yang tidak punya akses dan waktu itu ada keterbatasan pada saat pandemi untuk bisa meraih kesempatan untuk mendapatkan konsultasi kesehatan gigi dan mulut. Itu kami lakukan beberapa tahun dan alhamdulillah waktu itu juga mendapatkan pendanaan dari DPPM UI dan juga dapat inovasi juga waktu itu. Jadi keluarannya adalah prototipe juga. Kami sangat senang dan respon dari warga juga sangat positif. Itu Bu Febrina. Oke, baik, luar biasa sekali memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan manfaat kepada masyarakat begitu. Oke, kalau dari Pak Dr. Riko, bagaimana Dok? Bisa diceritakan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Febrina, Dr. Benso. Ya, kalau mendengar apa yang disampaikan Dr. Benso tadi sebenarnya sejalan ya, mirip-mirip begitu pemanfaatan smartphone ya. Kalau di area Pengmas kami sendiri ini sudah sebenarnya berkelanjutan waktu itu sejak 2018 sampai 2020. Terima kasih DRPM sudah mendanai waktu itu ya. Jadi kita melihat bahwa teknologi itu shifting ya, mulai dari paper base menjadi digital gitu ya.
Kemudian kalau kita lihat perjalanannya mulai dari kertas sampai sudah berbicara AI, sekarang kita pada fase shifting mobile. Jadi mobile itu yang kita manfaatkan sebagai alat untuk memonitoring kesehatan wilayah. Kemudian pertanyaannya, yang sehat, yang sakit itu kan persennya jomplang sekali ya yang sakit. Nah, bagaimana kita memanfaatkan potensi lokal untuk memonitor kesehatan wilayahnya. Jadi kita memanfaatkan kader. Jadi kader kita berdayakan, kita kembangkan toolsnya dengan mHealth gitu ya. Kemudian kita berikan tools, kemudian kader yang memetakan kesehatan wilayah. Nah, dengan memetakan kesehatan wilayah itu kita bisa mengetahui faktor risiko, kemudian sakit-sakit yang sifatnya kronis, kemudian yang sifatnya potensial outbreak, itu bisa kita deteksi secara cepat. Nah, dengan teknologi itu mulai 2018 kita kerjakan di Babakan Madang, Sentul gitu ya. Kemudian Malang tidak dapat diraih gitu ya. Bencana di Lombok 2018, kemudian aplikasi itu juga digunakan pasca bencana untuk memetakan potensial kelompok rentan. Jadi kelompok rentan ini dipetakan ya, sehingga kita bisa melakukan intervensi lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Kemudian 2019 kemudian didanai lagi oleh DRPM di lokasi yang sama berkelanjutan di Babakan Madang, Sentul. Kemudian 2020 PLN mendanai bersama DRPM UI di Serang. Jadi kita punya beberapa wilayah ya, Serang, kemudian Lombok Timur ya, daerah bencana, kemudian Babakan Madang menjadi area pemantauan kesehatan wilayah kita waktu itu. Nah, cuma kita ya tidak bisa berharap ketika pandemi datang. Pandemi, kemudian kegiatan ke lapangan dibatasi, sehingga pendataan secara konteks surveillance itu jadi terputus. Begitu Bu Febrina. Iya, baik, luar biasa. Dari tahun 2018 ya Pak ya sudah dikembangkan dan memperoleh manfaat sampai sekarang. Kalau boleh diceritakan dari kedua Pengmas ini kita menyasar teknologi begitu ya. Sedangkan kita tahu bersendiri bahwa di masyarakat belum tentu semua masyarakat bisa gitu ya memaksimalkan atau memanfaatkan teknologi dengan optimal. Nah, jadi sebenarnya sasaran utama penerima manfaat dari program-program pengabdian masyarakat yang Bapak jalankan ini siapa dan bagaimana cara supaya bisa optimal gitu Pak? Silakan mungkin dari Bapak Dr. Riko. Baik, terima kasih Bu Febrina. Saya rasa penerima manfaat ini jelas ya. Pertama adalah kalau kita rujuk kepada struktur di tingkat kewilayahan ya, ada puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah. Tapi puskesmas ini kan kita tahu tidak memiliki sumber daya yang banyak memantau wilayah yang luas. Nah, yang kedua penerima pemanfaatnya adalah kader. Kader yang kita tahu sebenarnya voluntary health worker, tapi dia berjasa sekali sebenarnya. Nah, ini yang kita berdayakan sehingga masyarakat itu sendiri dengan teknologi yang ada, kita mencoba mengembangkan teknologi itu sesederhana mungkin tanpa perlu instalasi gitu ya. Mereka akses, kemudian mereka cukup pantau saja. Dengan memantau itu kita bisa petakan. Jadi otomatis dari teknologi tadi ya, dari mHealth yang kita kembangkan itu, kader itu petakan, kemudian penanggung jawab wilayah kesehatan itu puskesmas atau dinas kesehatan tahu rumah mana saja yang punya balita, rumah tangga mana saja yang punya baduta atau bumil yang perlu diintervensi. Sehingga kalau konteksnya sekarang isunya stunting itu sangat relevan sekali. Ya, rumah tangga yang nggak punya air, nggak punya sanitasi itu bisa diketahui oleh kader sendiri yang support. Sehingga intervensi tepat begitu. Oke, baik, berarti memanfaatkan puskesmas dan kader begitu ya. Artinya diberikan TOT mungkin ya Pak ya. Dan kita monitoring terhadap kader-kader tersebut. Baik, terima kasih. Kalau dari Dr. Gigi Benso Pak. Iya, setuju dengan Pak Riko tadi. Yang kami lakukan juga sama. Kami memanfaatkan para kader dan juga orang-orang di lapangan untuk membantu kami dalam mengoptimalkan atau memberdayakan yang ada di situ. Jadi ya kita bisa lihat bahwa pandemi itu memberikan efek negatif, tetapi juga ada efek positifnya, di mana warga itu jadi melek teknologi, betul ya. Mau nggak mau kita pasti ada dampak positif dari pandemi. Nah, dengan adanya hal tersebut, jadi masyarakat lebih aware terhadap teknologi
Dan waktu itu bahkan untuk masuk ke dalam suatu mall atau bangunan saja, orang itu harus scan dulu barcode-nya, kemudian jadi istilahnya mereka melek teknologi. Nah, waktu itu kami mengambil cara tersebut untuk mengkaitkan dengan kesehatan juga. Jadi kalau misalkan semua orang sudah terpapar dengan teknologi, kemudian punya minimal smartphone gitu ya, satu keluarga satu saja itu bisa memberikan impact ke keluarganya juga. Jadi kami waktu itu juga melakukan kegiatan bersama juga dengan Puskesmas, kemudian yang saat ini juga sedang kami galakan adalah kami mencoba bekerja sama dengan Universitas Mitra yang ada di lokal, saya sebut Universitas Bani Saleh waktu itu yang ada di Bekasi, supaya mereka bisa membuat suatu sistem IT. Jadi pengembangan daripada prototipe yang sudah kami buat Perio WeCare di aplikasi ini, kami coba kembangkan menjadi suatu sistem IT kesehatan di mana bisa dimanfaatkan untuk lokal area tersebut menjadi percontohan, karena kami tahu bahwa terkadang apa yang kami sudah susun gitu ya, para peneliti, para pengabdi di universitas terkadang mungkin harus disesuaikan dengan kearifan lokal gitu supaya bisa diterima. Terkadang kami punya poin-poin yang memang harus ada tetapi ternyata tidak begitu relevan atau tidak begitu cocok pada beberapa masyarakat mungkin di daerah-daerah mungkin seperti Baduy atau misalkan beberapa daerah yang mungkin dari tingkat pengetahuan atau pendidikannya mungkin agak masih belum mencapai yang kita harapkan. Jadi kita menggunakan para kader-kader, kemudian dari dinas kesehatan setempat dan juga pemerintah daerah dan universitas lokal. Oke, terima kasih. Berbicara mengenai hasil tadi, Pak Dr. Benso membicarakan bahwa hasilnya ada yang tidak sesuai harapan. Nah, dari kegiatan-kegiatan Pengmas yang telah dilaksanakan, boleh diceritakan mungkin targetnya apa, kemudian luarannya bagaimana, kemudian impactnya apakah berhasil diraih atau tidak di tadi 2 daerah sepertinya ya, Dr. Benso ceritakan, bisa diceritakan? Oke, baik. Jadi saya mengambil satu contoh untuk kegiatan PPM kami di Muara Gembong, itu sudah tahun ketiga, jadi kita mulai dari tahun 2021, 2022, 2023 dan terakhir 2024. Baru minggu lalu kami selesai kegiatan Pengmas di situ. Kami mengevaluasi mulai dari penggunaan teledentistry. Jadi teledentistry yang kami kembangkan itu target kami adalah para kader-kader, kemudian ibu-ibu hamil, dan juga para warga setempat dibantu dengan dokter atau tenaga medis yang ada di tempat situ. Kemudian layanan yang kami berikan berupa teledentistry atau telekonsultasi kami dengan warga dan juga telekonsultasi kami dengan dokter-dokter. Jadi ada beberapa kondisi bahwa sebetulnya dokter-dokter di daerah itu mungkin ada hal yang memang tidak bisa dilakukan sehingga butuh bantuan atau butuh rujukan dari dokter-dokter yang ada di kota begitu. Jadi itu memudahkan mereka untuk seperti mendapat advice gitu untuk hal-hal yang bisa dilakukan. Dan kami evaluasi untuk dari status kesehatan gigi dan mulut, memang mungkin secara tidak signifikan masih belum mencapai yang diharapkan, tetapi sudah ada perubahan. Selain daripada teknologi yang kami berikan, kami juga membuat suatu buku modul, buku saku gigi dan gusi, waktu itu juga sudah didaftarkan dan sudah mendapatkan hak catatan ciptaannya, dan itu digunakan untuk masyarakat sebagai pegangan. Dan terakhir kami evaluasi, mereka sangat senang dan masih menggunakan buku tersebut sebagai media komunikasi antara warga dengan dengan tenaga medis ataupun dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi memang tetap kami evaluasi dan harapannya kami punya daerah yang tetap bisa kami bina dan nantinya bisa ada perbaikan yang jauh lebih signifikan. Baik, dan di aplikasi tersebut bisa dimonitoring juga tentunya bisa Pak dimonitoring. Jadi di aplikasi tersebut itu namanya adalah Perio WeCare. Jadi kalau misalkan kami kadang kelakar yaitu because Perio UNI Care gitu. Jadi ada Universitas Indonesia di situ dan ada UNI Care gitu. Jadi harapan kami bahwa apps ini bisa diterima dan juga bisa digunakan untuk sosial gitu ya. Jadi terkadang ada inovasi yang sifatnya untuk komersil tapi kami gunakan ini untuk sosial. Dan itu bisa dievaluasi dan kita bisa tahu bahwa warganya bisa membuka atau mengunduh gitu atau mengunduh berita-berita kesehatan yang memang kami sudah taruh di situ.
Baik, dari Dokter Riko mungkin bisa diceritakan antara apakah ada gap antara hasil dengan target? Baik, selama pengabdian masyarakat ini berlangsung, sebenarnya apa yang kita harapkan itu tercapai semua, gitu ya. Cuma kalau dikatakan gap, tidak ada gap. Cuma yang menjadi tantangan yang ada, tantangan adalah berbicara sustainability-nya. Jadi keberlanjutan, karena ini merupakan pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Masyarakat juga kan tidak totally juga bisa sukarela gitu, karena mereka melakukan pemantauan secara totally di wilayahnya, sehingga ada butuh transport dan seterusnya gitu ya. Pada saat pengabdian masyarakat kemudian ditunjang oleh dinas kesehatan setempat, itu sangat berlangsung. Stop ketika terjadi pandemi, sehingga surveillance itu jadi tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya. Tapi ketika itu berjalan, kita bisa mendapatkan sebenarnya monitoring. Sama dengan Dr. Benso tadi, kalau tadi konteksnya sudah spesifik pada gigi, ini kesehatan wilayah pada umumnya. Baik yang dari kesehatan lingkungannya, kemudian penyakit yang berpotensi kronis ya, atau sudah yang kronis, kemudian yang berpotensi wabah tadi, kita bisa lakukan intervensi segera atau meminimisasi terjadi wabah. Gitu. Misal DBD dilaporkan, sehingga nanti bisa langsung lakukan penyelidikan epidemiologi gitu ya, sehingga tidak terjadi penyebaran lebih luas. Nah itu yang terjadi, kita bisa menekan ya sebaran-sebaran penyakit yang kira-kira bisa berpotensi meluas gitu. Begitu Bu Febrina. Oke, tadi berbicara mengenai ada pemetaan yang mana penyakit kronis gitu ya, yang mana penyakit mungkin akut dan lain sebagainya, dan itu dilakukan oleh kader. Kader mampu melakukan itu. Baik, ya. Kader itu konteksnya hanya melakukan pendataan, artinya recall dari rumah tangga yang mereka datangi gitu. Jadi tidak melakukan diagnosa, tapi kalau yang sudah terdiagnosa oleh medis, mereka catat. Artinya ini ada rumah tangga yang memang punya penyakit kronis di dalamnya. Sehingga kita ketahui rumah tangga mana saja yang dipetakan sesuai dengan program penyakit tidak menular, kemudian yang penyakit menular, atau yang potensial rentan, misalnya lansia, ibu hamil, gitu ya, ibu menyusui, kemudian baduta termasuk di dalamnya. Ini terpetakan. Tapi kader tidak melakukan diagnosa, artinya tidak melakukan screening. Dia hanya melakukan pendataan sesuai dengan formulir yang sederhana tadi. Oke, baik, clear dan confirm ya. Berarti melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitasnya. Iya. Nah, kemudian tadi berbicara mengenai tantangan ya. Tadi dari Dr. Riko sudah menjelaskan ada beberapa tantangan, terutama dalam hal pandemi COVID tadi ya. Tapi setelah pandemi COVID tetap dilanjutkan kan ya Pak ya. Nah, baru-baru ini bisa diceritakan tantangan apa yang paling besar yang menjadi barrier gitu. Baik, terkait dengan tantangan, sebenarnya pasca pandemi ini karena ini berkelanjutan sebenarnya dilanjutkan oleh mahasiswa. Jadi daerah-daerah tersebut sebagian wilayah kan menjadi daerah praktek belajar lapangan mahasiswa kita di FKM. Jadi kita gunakan. Memang ini menjadi sedikit butuh ya advokasi terutama kepada dinas kesehatan sebenarnya untuk mengakuisisi sistem ini, artinya mHealth ini sebagai bentuk pemetaan wilayah atau surveillance wilayahnya gitu. Nah, cuma menjadi pekerjaan besar adalah kalau dinas kesehatan umumnya kan bekerja sesuai dengan aturan gitu ya. Artinya birokrasinya cukup ini. Oh, ini aturannya nempelnya yang mana gitu ya. Ke pusat ini atas instruksi yang mana gitu. Nah, ini padahal sebenarnya inovasi daerah sebenarnya. Tapi dalam satu sisi ketika ada perlombaan inovasi daerah, aplikasi tadi diangkat oleh daerah dan menang gitu ya. Cuma berbicara sustainability-nya mungkin ada yang perlu kita tetapkan dalam bentuk aturan sebenarnya. Misalnya seperti ini, pembiayaannya seperti apa gitu. Karena ini kan butuh, nggak mungkin ya artinya
free ya, sukarela kader itu kan butuh transport juga. Betul. Itu kira-kira. Uang bensin kurang lebih ya. Itu begitu ya dok. Oke, dana tadi dan juga betul. Terkait dengan birokrasi. Komitmen dari penanggung jawab wilayah kesehatan atau ya policy makernya dalam hal ini di kesehatan ya. Iya. Dari pengalamannya Dokter Iko, untuk yang kader itu apakah terus menerus orang yang sama? Atau itu ada kader baru lagi berganti begitu? Betul, ya betul Dokter Febrina. Jadi kader ini turnovernya tinggi, kita pahami. Karena di wilayah desa, ketika kepala desanya berganti, semua perangkat berganti, gitu ya. Dan ada memang kader-kader yang tetap stay ada. Nah kader ini kita pahami juga umurnya bervariasi. Tapi betul, jadi turnover tinggi sehingga kita butuh sebenarnya refreshment. Jadi penyegaran ulang lagi kepada kader-kader gitu ya, karena kader ini sudah di train ini juga nggak punya kapasitas, bukan nggak punya kapasitas, tidak berani melakukan training lagi kepada kader yang baru gitu ya, bukan tidak berani, tidak ada momennya juga gitu. Meskipun dalam beberapa waktu mereka berkumpul bersama, tapi tidak ada transfer of knowledge di antara mereka gitu. Sehingga kita butuh sebenarnya refreshment lagi, melakukan pendampingan berkelanjutan sebenarnya ya. Cuma itu ya butuh dana lagi, balik lagi. Iya, karena pengalaman juga di Fakultas Farmasi ketika mengganti perangkat desa sama dengan mengganti siapa yang dihubungi, siapa yang berkoordinasi. Betul sekali. Seperti memulai dari 50% kembali ke awal gitu ya. Gitu. Nah, kalau dari Dokter Benso sendiri bisa diceritakan hambatan mungkin dari pelaksanaan program Pengmasnya. Iya. Ini pertanyaannya memang pasti akan sama jawabannya. Ini ada Bapak Kasubdit juga. Jadi mudah-mudahan memang didengar bahwa betul untuk teknologi itu dana itu memang harus gitu. Karena betul ya Pak, untuk suatu apps, suatu program itu maintenance itu pasti akan ada biayanya. Dan yang kedua betul tadi yang disebutkan oleh Pak Riko, kalau misalkan suatu program itu katakanlah kita menggandeng pemerintah setempat begitu ya, terkadang support yang diberikan ya bergantung dari siapa pimpinan berikutnya, pemangku kebijakan. Kalau misalkan terkadang saya sedikit cerita, mudah-mudahan berkenan didengar bahwa kadang-kadang program kita itu seperti ditunggangi begitu ya. Jadi terkadang menjadi salah satu cara untuk menarik simpati dari warga. Misalkan, bapak calon ini mengangkat mengusung tema kesehatan, kemudian ada program-program bagus yang notabene punya para pengabdi. Kemudian setelah sudah terpilih, kemudian agak bergeser gitu. Jadi makanya memang para pengabdi itu memang jiwanya jiwa sosial. Terkadang agak susah untuk digabung dengan yang lain. Dan kembali tadi di poin pertama bahwa dana itu memang menjadi hal yang memang krusial. Terkadang hibah-hibah itu memang kita harus sebagai seorang pengabdi harus memang berpikir untuk sustainability untuk kedepannya. Kalau misalkan tidak ada hibah-hibah dari DPPN, kemudian tadi Pak Riko cerita juga bekerja sama dengan PLN, itu agak susah ke depannya karena hibah itu kan kita evaluasi ya tahu sendiri, Monef setahun gitu, khawatir nanti tahun depan atau beberapa tahun lagi bagaimana supaya hibah itu tetap ada, ya memang harus ada PIC kalau misalkan tidak dari para pengabdi tetapi juga dari swasta atau dari mandiri begitu. Dan yang terakhir yang memang betul di lapangan bahwa karena para kader itu bekerja secara volunteer atau sukarela, sehingga main job atau tugas utama dari para kader itu sebetulnya bukan itu, tetapi ada yang lain begitu. Jadi terkadang kami juga harus berpikir bagaimana para kader ini mempunyai keinginan atau passion ya Pak ya, karena kalau kita bilang ini adalah tugas, lawang mungkin reward yang diberikan juga tidak sepadan gitu. Jadi kita harus berpikir bagaimana menumbuhkan keinginan atau hasrat untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu itu dengan hati mereka. Makanya kadang kami pendekatannya juga cukup lama dengan para kader itu supaya mereka lebih terbina begitu. Ya,
ya cerita pengalaman juga bahwa ada masyarakat yang memang mereka punya daya juang tinggi sehingga mampu melaksanakan dengan gercep gitu ya. Tapi ada juga yang agak malas-malasan gitu ya. Terkadang seperti waktu beberapa saat yang lalu ketika kita mencoba waktu itu dengan Papua, waktu itu mencoba untuk memberikan suatu inovasi. Mereka ada sempat berpikir bahwa untuk kami ada nilai bisnis atau ekonominya gitu. Karena sesuatu kalau misalkan tidak ada value ekonomi atau bisnis, lalu buat apa mereka mengerjakan? Nah, sebetulnya mungkin ujungnya adalah quality of life gitu, di mana mereka mandiri secara ekonomi dan juga mereka mampu untuk ya mandiri gitu. Tetapi terkadang ya perjalanan ke sana kan jauh ya. Terkadang mungkin ya para warga juga berpikir dengan instan, kita mau langsung ke sana dok. Kalau misalkan ini tidak beneficial buat kami, maaf dok kita cari yang lain gitu. Gitu ya. Dari Dr. Benso sudah cerita nih ada apa ya seperti penghalang gitu dari masyarakat ya. Kalau dari dokter ya mindset ya, dari dokter Riko ada pengalaman seperti itu atau tidak? Ya sebenarnya kebijakan dari pemangku apa namanya ya, yang punya wilayah ya menjadi penting ya. Kalau mereka tertarik, biasanya mereka akan melanjutkan. Artinya punya benefit mereka begitu. Benefit secara langsung dalam artian begini. Yang punya benefit langsung secara pribadi gitu. Nah, sedangkan yang kita kembangkan ini kan sosial. Terutama juga masyarakat pemantauan kesehatan yang sifatnya masyarakat gitu. Yang tidak berdampak langsung kepada pemangku kepentingan tadi. Jadi itu menjadi satu tantangan ya yang perlu kita advokasi lebih lanjut, terutama kepada pengambil kebijakan ini bahwa sifatnya ini bukan direct impact, tapi indirect, tapi untuk investment juga gitu ya. Investment. Jadi kalau kita bisa maintain kesehatan kita bisa reduce sebenarnya pengeluaran nanti terkait dengan apakah penyakit kronis dan seterusnya begitu ya. Itu kira-kira Bu Febrina. Karena kadang ditunggangi untuk kebutuhan politik. Betul, betul. Jadi curcol ini. Baik, nah tadi tantangan sudah, kegiatan yang dilaksanakan sudah, kemudian kita bicara tentang keberlanjutan mungkin. Dari yang sudah dilakukan, sekarang boleh diceritakan apa yang akan dilakukan ke depan, kemudian mitra yang akan digandeng siapa, dan bagaimana rencana pelaksanaannya? Silakan Dr. Riko. Baik, untungnya di FKM itu karena kita punya ada satu sesi mahasiswa PBL ya, praktek belajar lapangan atau pengalaman belajar lapangan mahasiswa, kita menggunakan mahasiswa, bukan menggunakan ya, artinya mahasiswa menjadi gitu ya, terlibat di dalam kegiatan itu. Nah, karena Babakan Madang yang selalu menjadi wilayah, kita anggap menjadi laboratorium kesehatan sebenarnya masyarakat. Jadi itu masih berlangsung tuh. Berlangsung jadi dengan melibatkan mahasiswa. Tentunya kalau ini kita akan masukkan atau integrasikan menjadi program yang berkelanjutan di wilayah, artinya kita harus bekerja sama dengan pemerintah setempat ya, Advokasi kita pernah sampaikan ke Bapeda Kabupaten Bogor, sebenarnya sambutannya baik, cuma pada saat itu situasi politik tapi tidak berlanjut. Pimpinannya akhirnya terkena kasus pada saat itu, akhirnya masuk penjara. Ya, hari itu menjadi satu tantangan. Ini menjadi strategi kedepannya adalah melibatkan sumber daya yang ada di samping kader ya, karena kader turnover tinggi, mahasiswa yang setiap tahun ada, kita bisa libatkan di dalam program ini. Jadi sementara ini untuk lokasi akan tetap di Babakan Madang atau akan spread ke tempat lain? Betul. Beberapa wilayah yang menjadi wilayah praktek belajar mahasiswa ini juga terus bertambah dan memang kerjasama dengan pemerintah daerah yang lain juga terus berkembang gitu ya. Kita mencoba mengembangkan wilayah itu. Tapi yang masih berjalan sekarang adalah Babakan Madang ini. Oke, mungkin nanti bisa kerjasama juga dengan farmasi terkait dengan pengobatannya dengan gitu ya. Dengan senang hati, Dr. Febrina. Iya, dari Dr. Benso bisa diceritakan mengenai apa rencana lanjutannya? Ya, baik. Tadi secara singkat sudah saya sampaikan mengenai pengembangan sistem IT kesehatan yang kami bekerja sama dengan Universitas Mitra, yaitu Universitas Bani Saleh.
Dan juga kami bekerja sama dengan betul tadi mendayagunakan mungkin ya, mendayagunakan mahasiswa dan juga iluni kami yang memang jadi kami mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus dokter gigi itu diharuskan ada internship gitu ya, internship kurang lebih sekitar 1 tahun tergantung dari di mana lokasi mereka mengabdi. Nah, kami mendayagunakan internship tersebut, intern tersebut sebagai kader-kader kami di daerah-daerah begitu. Jadi harapannya kalau misalkan ditanya keberlanjutan ya, kami harapannya bisa berlanjut terus. Kemudian pengembangan dari sistem IT ini lebih besar ruang lingkupnya dengan mengoptimalkan kearifan-kearifan lokal supaya bisa diterima. Dan juga betul bahwa kita bisa saja kolaborasi begitu ya, kolaborasi antar fakultas seperti salah satu kegiatan di Kampung Ilmu yang waktu itu kami harapkan waktu Kampung Ilmu itu 2022 kami kerjakan sendiri. Waktu itu kami berangkat ke sana sendiri, kemudian sambil belanja pasar, istilahnya belanja pasar, kita lihat kebutuhan masyarakat di sana, kemudian akhirnya kita tambah kolaborasi juga dengan para kolaborator dari fakultas-fakultas lain, dan terakhir tahun 2024 kami juga sudah kolaborasi dengan Rumpun Ilmu Kesehatan, yaitu dengan Fakultas Ilmu Keperawatan dan juga Fakultas Kedokteran. Waktu itu akhirnya layanan yang kami berikan juga cukup banyak, dan akhirnya itu menjadi daerah binaan kami, akhirnya difasilitasi oleh DPPM juga supaya menjadi daerah binaan daripada universitas, di mana pelopornya adalah Bapak Imam Prasojo. Akhirnya beliau mencoba menggali potensi-potensi yang ada di situ dan menggandeng fakultas-fakultas lain supaya nanti bisa dimanfaatkan bersama. Oke, jadi dari sisi keberlanjutan mungkin penggalian mengenai aplikasi tadi, kemudian untuk lokasi masih tetap sama, kemungkinan masih di 2 lokasi tadi. Berbicara mengenai Kampung Ilmu nih, rencananya memang kami sudah berbicara dengan Pak Imam dari fakultas. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi juga ya dengan Pak Riko dan juga dengan Dr. Igi Benso. Oke, sepertinya diskusi kita sudah banyak membahas mulai dari kegiatan pengabdiannya, kemudian kendala-kendala dan juga harapan apa yang kita harapkan ke depan gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Riko, juga kepada Dr. Igi Benso. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi ke depannya. Dan di sini ternyata health tech ini sangat bisa dimanfaatkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Dan dari ceritanya kedua bapak-bapak yang hebat ini, ternyata masyarakat pun sudah mulai engage dengan teknologi, sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan teknologi untuk menyasar masyarakat ini. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya kembalikan kepada MC.